Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Sebagai umat yang beragama, kita sebagai bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ini persatuan, 3, kemanusiaan dalam beradab, 2, ini yang 1. Nah, ini yang benar. Keadilan sosial, ini 5, sila ke-5. Kerakyatan, ini sila ke-4. Yang C jawabannya. Lanjut, nomor 2. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memiliki arti ketakwaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. A. Melibatkan aspek keagamaan dalam setiap keputusan negara tanpa terkecuali. Ini tidak semua ya, semua kenegaraan tidak semuanya harus harus melibatkan keagamaan, karena dia Indonesia keagamaannya itu tidak hanya satu, agamanya itu tidak cuma satu. Nah, kalau dilibatkan agama ya nambah masalah, nambah ruwet nanti, karena setiap agama kan hukumnya itu kan masing-masing. B. Mewajibkan seluruh warga negara untuk memeluk agama tertentu. Ini namanya pemaksaan, kalau menyuruh warga negaranya harus agama tersebut. Nah, ini pemaksaan, ini bukan ini. C. Mengakui keberadaan Tuhan serta menjalankan ajaran agama dengan penuh kepatuhan. Nah, ini kita keep dulu. D. Mengutamakan kegiatan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bukan mengutamakan, terus kepentingan yang lain gimana? Nah, ini kurang pas ini. E. Menyusun undang-undang yang sepenuhnya berdasarkan ajaran agama tertentu. Nah, ini pemaksaan ini, agama tertentu. Nah, agama di Indonesia kan ada banyak. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, keyakinan. Ya, tidak boleh agama tertentu. Ini pemaksaan namanya. Berarti yang benar adalah yang C. Nomor 3. Sebagai bangsa yang beragama, kita menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengamalan Pancasila yang tercermin dari pernyataan tersebut adalah sebagai bangsa yang beragama, kita menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui adanya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ini juga bagus. Tapi kita lihat konteksnya. Sebagai bangsa yang beragama, kita menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Berarti individu dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Nah, hubungan individu dengan Tuhannya. Berarti kalau yang B ini manusia atau individu dengan individu. Ini individu dengan individu, manusia dengan manusia. Berarti bukan. Yang C. Mempererat persatuan antar umat beragama di Indonesia. Ini tentang sesama manusia juga, bukan individu dengan Tuhannya. Nah, D. Mengambil keputusan melalui musyawarah yang bijaksana. Ini manusia dengan manusia. E. Mewujudkan keadilan sosial di semua aspek kehidupan. Ini manusia dengan manusia. Kalau dalam soal individu dengan Tuhannya, kita menyatakan kepercayaan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berarti yang benar adalah yang A. Mengakui adanya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini individu dengan Tuhannya. Nomor 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah urusan pribadi antara manusia dan Tuhan. Contoh implementasi yang tepat dalam kehidupan berbangsa sesuai prinsip ini adalah, ini, antara manusia dan Tuhan. A. Mewajibkan seluruh warga mengikuti upacara keagamaan bersama. Nah, mewajibkan seluruh warga, ini nggak boleh. Seluruh warga mengikuti upacara keagamaan. Ini pemaksaan nanti.
B. Menghormati kebebasan individu dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Ini oke, bagus, dititip dulu. C. Mengadakan kegiatan lintas agama untuk mempererat hubungan antar umat. C. Coba kita lihat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah urusan pribadi. Nah, kalau ini sesama manusia dengan manusia, masyarakat, mempererat hubungan dengan manusia, ini berarti bukan. Dia menyediakan fasilitas ibadah yang sama di setiap institusi pemerintahan. Nah, ini pemerintah dengan masyarakat, bukan Tuhan dengan individu, bukan individu dengan Tuhan. Ini pemerintah dengan masyarakat, bukan. E. Mendorong warga untuk mempelajari agama lain demi memperluas wawasan. Nah, ini bukan individu dengan Tuhannya ini. Ini sesama masyarakat lah. Kehidupan sosial kalau yang ini bukan. Berarti yang benar adalah yang B. Menghormati kebebasan individu dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Lanjut nomor 5. Peran sila pertama, Pancasila dalam menjaga kerukunan di lingkungan kerja yang memiliki latar belakang agama berbeda adalah, nah kita coba perhatikan peran sila pertama Pancasila dalam menjaga kerukunan di lingkungan kerja. Berarti individu dengan individu. Nah, ini sesama individu atau individu dengan individu. Nah, mengadakan kegiatan sosial bersama seluruh karyawan. Oke. Membuat forum diskusi tentang pemahaman agama di tempat kerja. Oke, coba kita lihat peran sila pertama Pancasila dalam menjaga kerukunan di lingkungan kerja. Memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, ini bagus ini. Mengadakan pelatihan tentang kerukunan beragama bagi rekan kerja. Mungkin ini bagus juga sih. Mengadakan agenda keagamaan secara bergantian setiap hari. Ini bagus juga. Tetapi ini adalah menjaga kerukunan di lingkungan kerja. Jadi fokusnya dalam pekerjaan. Fokusnya itu dalam pekerjaan. Nah, masalah keagamaan ya terserah masing-masing. Nah, ini bukan dalam kehidupan masyarakat. Berarti mengadakan kegiatan sosial bersama seluruh karyawan, ini bagus juga ya, ada seluruh karyawan mengadakan kegiatan sosial. Tapi ini tidak mengarah ke keagamaan. Bukan. Membuat forum diskusi tentang pemahaman agama di tempat kerja. Ini tempat kerja, bukan ya fokusnya di kerjaan, bukan masalah keberagaman gitu. Jadi keberagamannya itu yang ini, memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, ini yang jawaban yang pas. C. Kalian dia mengadakan pelatihan tentang ini di tempat kerja, bukan masalah pelatihan. Jadi tidak ada hubungannya dengan pelatihan. Mengadakan agenda keagamaan secara bergantian. Ini kurang pas, bagus sih. Tapi ini tetap ini fokusnya di tempat kerja. Ya, jadi C jawabannya. 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini, di tahun 2025 kita lolos PNS, menjadi PNS, diangkat jadi ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.